Hal merugikan di sisi proposisi adalah mereka percaya bahwa semua tes yang akan mereka adakan adalah suatu tes yang valid untuk menarik hak orang untuk memiliki anak. Sangat bangga untuk berdiri di tim oposisi. Kita akan membuktikan mengapa ini tidak benar, dan maka dari itu kita akan layak untuk memenangkan debat ini. 3 hal sebelum saya masuk pada sangkaan saya dan argumentasi saya. Pertama, mengenai mekanisme. Mekanisme pertama, sadari bahwa kita setuju bahwa akan ada tes tertulis dan juga tes psikologis, tapi kita juga rasa bahwa bakal ada juga sebuah tes fisik untuk menentukan jika orang tua itu dapat memperdulikan anaknya selayaknya. Jika orang tua memiliki anak dan anaknya sakit, orang tua itu harus dapat membawa anaknya ke rumah sakit dan hal-hal seperti itu. Tapi kedua, sadari juga bahwa kita ingin menambahkan bahwa akan ada juga mekanisme mengenai denda. Orang tua dan juga masyarakat secara keseluruhan pasti tidak akan ingin mengikuti sebuah kewajiban jika tidak ada denda. Maka dari itu perlu ada konsekuensi untuk menakutkan orang, untuk memastikan bahwa memang mereka itu mengikuti peraturan ini. Poin kedua, mengenai apa yang akan dibela di kedua sisi. Di sisi oposisi, yang akan dibela adalah sebuah keberadaan status quo di mana kita akan meningkatkan keberadaan sosialisasi yang diadakan untuk orang tua dari mungkin sekolah, gereja, ataupun media sosial. Dan jika memang ada orang tua yang kurang layak, mereka akan dapat dilaporkan kepada pemerintah untuk memberikan denda, sanksi, ataupun anaknya diambil dari mereka. Tapi di sisi proposisi, apa yang harus mereka bela adalah keberadaan tes ini sebagai suatu hal yang valid dan suatu hal yang akan selalu ada, serta dengan denda yang mengikuti kewajiban ini. Tapi ketiga, apa yang akan harus dibuktikan untuk sisi proposisi dan oposisi? Untuk proposisi, hal yang harus mereka buktikan adalah bagaimana tes ini adalah suatu hal yang valid dan maka dari itu orang tua itu dapat diambil haknya, dan mengapa ini sangat eksklusif dan penting untuk masa depan anak. Dan juga di oposisi, yang harus dibuktikan adalah mengapa tes ini tidak valid dan ada alternatif lain seperti status quo yang cukup untuk memberikan masa depan yang cukup untuk anak. 2 sanggahan sebelum saya masuk pada 2 poin argumentasi. Sanggahan pertama, mengapai betapa pentingnya orang tua karena mereka adalah pendidik utama dan memberi nilai-nilai kepada anak-anak sejak mereka kecil. 2 hal, sadari bahwa keberadaan orang tua yang tidak peduli dan peduli itu simetris. Dan sadari juga bahwa di status quo itu ada counter mechanism untuk menanggapi kemasalahan ini, seperti yang pertama adalah gereja dan kedua adalah sekolah, di mana mereka juga mengajarkan nilai-nilai terhadap anak yang benar dari saat mereka kecil juga. Dan kedua, sadari bahwa deltanya adalah di sisi proposisi, orang tua akan dianggap sebagai suatu pihak yang sangat amat berwenang karena mereka sudah lulus tes ini dan mereka dianggap tidak bisa salah. Sedangkan di oposisi, jika memang ada orang tua yang memperlakukan anaknya secara tidak baik, mereka akan bisa diskeptisisasi dan akan disebutkan dan diberitahu kepada pihak-pihak lain yang mungkin dapat memberikan dampak lebih baik terhadap anaknya. Tapi sanggahan kedua mengenai akses informasi. 3 hal. Pertama, mereka bilang sendiri bahwa bakal ada media sosial yang digunakan dan diskursus dengan teman-teman. Dan ini sangat penting karena menurut saya ini lebih dari cukup untuk orang tua mengetahui apa yang benar atau tidak mengenai pola pengasuhan anak, karena mereka itu setiap hari itu pasti akan memegang HP, akan memegang media sosial, dan hal-hal seperti itu. Tapi kedua, sadari bahwa tes tertulis itu tidak cukup untuk memastikan bahwa orang tua itu menerima informasinya, karena tes tertulis adalah suatu hal teoretis yang dapat mereka hafalkan saja, dan ini sangat mungkin untuk terjadi, karena seperti yang sudah dibilangkan oleh tim proposisi, mereka akan mendapatkan informasi dari ahli-ahli yang pasti menggunakan kosakata yang sulit untuk dimengerti atau istilah-istilah ilmiah. Tapi yang ketiga mengenai keberadaan motivasi yang ada di sisi proposisi, kita tidak setuju. Kita rasa bahwa orang tua yang termotivasi untuk belajar akan sama persis di kedua sisi, maka dari itu mereka akan mengakses informasi yang sama, tapi perbedaannya ada di sisi kita. Di sisi oposisi, orang tua tidak akan jenuh untuk mencari informasi karena mereka tidak dipaksa untuk menghafal, dipaksa untuk belajar secara teoretis, dan mereka akan belajar karena mereka itu menyayangi anaknya dengan sukarela. Ini adalah delta yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa akses informasi bukanlah suatu poin yang dapat dikredit terhadap tim proposisi. Kedua argumentasi yang akan saya bawa dalam pidato ini sangat mudah. Pertama, mengapa tes ini tidak valid untuk memberikan sebuah hak untuk menarik hak orang tua. Tapi kedua juga, mengapa dengan adanya komparatif kita di oposisi, status quo doang itu lebih dari cukup untuk memberikan masa depan yang baik bagi anak-anak. Argumentasi pertama, mengapa adanya tes ini adalah bukan suatu tes yang valid untuk menarik hak orang tua. 3 hal. Pertama, diskriminasi bagi orang yang disabilitas dan miskin. Orang yang disabilitas akan tidak lolos dengan tes fisiknya, dan maka dari itu mereka akan diskriminasi, walaupun sebenarnya mereka itu dapat dengan pasangannya memberikan hidup yang layak bagi anaknya. Untuk orang yang miskin, mereka akan dianggap tidak layak karena rumahnya kecil, karena hal-hal lain seperti itu yang dapat mereka kendalikan, dan mereka akan mengalami diskriminasi juga. Sedangkan orang-orang ini yang mengalami diskriminasi sebenarnya bisa aja dapat memberikan hal yang baik bagi anaknya. Tapi kedua, sadari dengan denda, jika ada orang yang memiliki anak di luar
di luar kewajiban tes ini, mereka akan didenda dengan sangat besar dan mereka akan memiliki kesulitan untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya karena tertekan secara finansial, yang tidak akan terjadi di sisi oposisi karena tidak ada kewajiban ini dan tidak ada denda ini. Tapi yang terakhir, bahkan jika kita mengambil sisi terbaik dari proposisi, di mana hanya tes tertulis dan tes psikologis, 2 poin. Pertama, orang yang mengalami kelainan kesehatan mental seperti depresi atau ADHD akan mengalami sebuah diskriminasi yang cukup besar karena mereka dianggap tidak cukup waras atau tidak stabil untuk mengadakan anak. Sedangkan ini bukanlah suatu hal yang pasti menentukan jika orang itu memang layak untuk memiliki anak atau layak dalam pengasuhan anak dan hal-hal seperti itu. Tapi kedua, sadari bahwa tes tertulis itu dapat dibohongkan. Jika saya tahu bahwa secara teori di buku cetak yang benar adalah untuk tidak meneriaki anak saya akan menulis secara tertulis bahwa itu yang akan saya lakukan. Tapi yang akan saya laksanakan, jika saya memang percaya bahwa saya itu berhak untuk meneriaki anak saya akan tetap melaksanakan itu dalam aktualitas. Ini semua membuktikan bahwa ini tes tidak layak, tidak valid, dan hanya menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat menjadikan suatu landasan untuk menarik hak orang tua untuk memiliki anak. Tapi argumentasi kedua, mengapa komparatif di sisi oposisi, yaitu status quo, itu lebih dari cukup untuk memastikan bahwa anak akan bahagia? 2 hal. Pertama, di status quo ada hal-hal preventatif, seperti misal harga asuh anak, harga melahirkan anak, harga pendidikan anak, yang perlu komitmen dan perlu duit yang sangat besar, yang akan memberikan tekanan banyak bagi orang. Maka dari itu, sebuah hal ini menunjukkan seberapa pentingnya dan seberapa sulitnya untuk memiliki anak, sehingga orang yang akhirnya memilih untuk memiliki anak adalah orang-orang yang layak untuk mengadakan anak dan siap untuk berkorban demi anaknya. Selebih dari itu, pasti juga akan ada sosialisasi dari sekolah, dari media sosial, dari gereja yang mengajarkan cara untuk mengadakan anak. Dan di gereja pun, jika mereka tidak mengasuh anaknya dengan benar, pasti mereka akan dikasih tahu jika Anda tidak melaksanakan ini, Anda akan masuk ke neraka, dan ini menjadikan motivasi. Tapi kedua, di status quo di mana ada orang yang memiliki anak yang tidak layak untuk memiliki anak, akan ada 2 hal yang akan menjadi mekanisme untuk melawan hal tersebut. Pertama adalah norma sosial. Di saat orang tua tidak memiliki anak yang sopan, pasti yang akan dipandang rendah bukan anaknya tapi orang tuanya. Maka dari itu menjadi tekanan orang tua. Tapi kedua, sadari bahwa jika anak itu datang ke sekolah dengan sakit-sakitan atau dengan hal-hal lain seperti itu, orang tua pasti akan dilaporkan ke pemerintah, anaknya diambil, orang tua akan masuk ke penjara. Ini menjadikan motivasi sehingga itu tidak akan terjadi di sisi kita, dan status quo itu maka dari itu terbukti untuk menjadi suatu hal yang cukup untuk memastikan bahwa masa depan anak itu tidak akan suram. Sangat bangga untuk berdiri di oposisi.